Sebelum kamu nyemplung nih ya ke dunia musik, kamu kan berkarir sebagai PNS dulu nih. Juna sebenarnya PNS-nya bukan di kota Bandungnya. Tidak semua orang mungkin menyukai karya kita, tapi prinsip Juna adalah terus berkarya apapun itu. Hai Sobat Wiki, apa kabar nih? Pasti kabarnya baik-baik aja kan? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan tentu saja Behind the Story masih bersama Saradita Oktaviani. Kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa nih. Dia merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS, tapi juga berkarir di dunia hiburan. Dia baru aja merilis single Izinkan Aku dan sempat viral di dalam Instagramnya. Kita langsung saja sambut, ada Juna Aditya. Hai Kak Juna, apa kabar? Ya, di sini udah ada Juna Aditya, salah satu PNS yang viral yang kali ini merilis lagunya. Iya kan sempat viral ya itu? Iya, dulu sempat tahun 2018 apa ya? Lupa aku 17 lupa. 2018-an lah. Ya, sebelum dikenal publik dan juga merilis lagu, Juna Aditya ini merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang ada di Kota Bandung. Nah, bisa diceritain nggak sih Juna sebelum kamu nyemplung nih ya ke dunia musik, kamu kan berkarir sebagai PNS dulu nih. Ya, jadi Juna sebenarnya PNS-nya bukan di kota Bandungnya, tapi di Kabupaten Bandung Barat. Itu adalah kabupaten yang baru berdiri sebenarnya awal PNS tahun 2009. Jadi pengangkatan pertama itu tahun 2009 dan Juna angkatan kedua tahun 2010, berarti ya sudah berumur. Iya, jadi awalnya itu sebelum Juna masuk atau terjun ke dunia musik, memang Juna suka bermusik itu dari waktu SMP, SMA gitu, mulai ikutan lomba-lomba di SMA. Cuman memang ada yang beda karena waktu itu Juna sempat viralnya gara-gara pakai seragam PNS gitu. Sebenarnya awalnya itu nggak ada niatan nih buat pengen viral, nggak ada sama sekali, karena waktu itu juga followers Instagram masih sekitar 1.000 atau 2.000 followers gitu. Sampai akhirnya waktu itu hari Korpri, masih ingat Juna pakai baju Korpri, sebelum Jumatan ada bersih-bersih kantor juga, terus tiba-tiba istirahat, jepret foto ditinggalin Jumatan gitu. Terus tiba-tiba habis Jumatan kelar rame banget gitu. Nah, awalnya dari situ sempat viralnya gara-gara PNS-nya sebenarnya gitu, Kak. Oke, jadi sempat viral karena PNS-nya itu sekitar tahun 2017-2018 ya? Betul. Iya. Nah, tapi sebelumnya Juna ini kan berarti udah jadi PNS di Kabupaten Bandung itu sekitar 10 hingga 11 tahun nih. Nah, kalau boleh tahu itu tuh di mana sih kamu ditempatkan, di bagian apa? Jadi untuk awal PNS itu Juna ditempatkannya memang basicnya waktu itu di laboratorium. Jadi 2010 sampai 2014, 4 tahun Juna di laboratorium kesehatan daerah. Kalau orang-orang periksa darah, periksa cairan-cairan tubuh, didiagnosa dan lain sebagainya, itu di kita. Nah, dari 2014 sampai sekarang Juna ditempatkan di dinasnya, di Pemdanya. Itu kebetulan waktu itu beda tempat nih. Kalau untuk Labkesdanya di daerah komplek waktu itu, di daerah perumahan. Cuman kalau misalnya untuk dinas kita semuanya satu gedung gitu. Jadi di dinas kesehatannya. Oke, tapi sebelumnya sebelum merilis single ya, itu kan sempat juga kan merilis single Tersenyum kalau nggak salah. Itu kamu juga mencoba menjadi seorang penyiar radio dan juga MC. Ya, sebenarnya kalau penyiar radio itu Kak, itu sebenarnya hobi yang dibentuk. Gak ada kepikiran juga waktu itu. Karena awalnya Juna termasuk orang yang agak sedikit, maksudnya nggak percaya dirian orangnya gitu. Kalau ngeliat orang insecure, ngeliat orang kayak pemalu gitu. Nah, waktu awal-awal PNS, waktu itu teman Juna ngajak untuk sekolah public speaking. Waktu itu nggak tahu sebenarnya public speaking tuh kayak gimana belajarnya. Dan ternyata itu adalah sekolah menjadi announcer gitu. Nah, setelah di situ baru deh 2011 Juna terjun ke radio, dan alhamdulillah sampai sekarang masih siaran gitu. Nah, kalau untuk MC sendiri, kamu sering nggak sih untuk mengisi acara-acara mungkin pernikahan atau khusus gitu? Nah, jadi Kak ada sedikit cerita nih kalau misalnya ngomongin soal MC dan juga siaran. Jadi memang dua hal yang kalau menurut Juna
biasanya penyiar radio itu rata-rata hampir di atas 60% dia MC juga. Ada MC event lah, MC wedding dan lain sebagainya gitu. Nah, waktu itu sebenarnya Juna kayak mikirnya itu kalau misalnya otak tuh, oke, gue kerja dari jam 8 sampai jam 4. Terus gue mikir lagi jam 4 ke sana tuh ngapain ya? Oh diem, harus ngapain? Oh ternyata siaran gitu. Oke, daftar siaran, sekolah siaran, akhirnya siaran. Terus mikir lagi Sabtu Minggu gue ngapain ya? Gitu. Nah, akhirnya wedding itu kan kebanyakan Sabtu Minggu. Otakku tuh selalu berpikir seperti itu, harus produktif, produktif, produktif gitu. Sampai akhirnya, sampai sekarang pun seperti itu mikirnya. Jadi awalnya itu MC itu event, tapi ternyata tuh yang mungkin yang orang yang nggak ada matinya tuh maksudnya di wedding gitu, karena setiap orang pasti menikah dan lain sebagainya, banyak yang seperti itu. Akhirnya memutuskan untuk ya fokusnya di situ. Jadi berawal dari habis kerja ngapain ya untuk mengisi waktu luang, Betul, yes. manfaatkan waktu supaya lebih bermanfaat. Benar. Dari dulu tuh selalu seperti itu gitu. Kayak kalau Juna dia malah ada yang kurang, ngapain ya gitu biar bisa produktif. Ternyata otakku tuh dari dulu seperti itu sampai sekarang ke bawah-bawah gitu. Bagaimana respon mungkin orang-orang terdekat kamu kerja dari pagi hingga sore, lanjut lagi dengan aktivitas lainnya? Kalau keluarga sih dulu, keluarga awal-awalnya sih waktu zaman umur 20-an gitu ya, sekarang juga masih 20. Itu masih ngedukung. Cuman untuk sekarang kayak kamu harus ini juga mengatur pola istirahat kamu, karena itu juga poin yang penting sebenarnya. Kalau dari keluarga, kalau teman-teman sih so far masih mendukung. Bedanya itu kalau karena udah kurang lebih 10 tahun dunia siaran gitu, sempat break waktu tersenyum Juna sempat break 1 tahun karena fokus single dulu, ternyata namanya jiwa dipanggil lagi, tarik lagi untuk siaran lagi gitu. Wah, Gitu kan. jadi emang sampai di titik ini tuh ada proses yang panjang ya dari Juna. Panjang. Dari awalnya sempat nggak pede, tapi ternyata Ya. udah disodorin mic nih, istilah katanya. Udah jadi sosok yang profesional gitu. Ya, seperti itu. Nah, Juna, waktu itu kan juga sempat nih untuk mengikuti berbagai festival, salah satunya juga pernah jadi ikut ajang duta wisata gitu. Ya, dulu itu tahun 2011. Jadi memang umur 2000 awal-awal PNS itu sebenarnya dulu awal ini adalah Juna diploma 3, maksudnya 3 dulu Juna masuknya, baru lanjut S1. Itu zaman-zamannya Juna harus enggaknya kayak capek di situ gitu. Segala dicoba, segala dicari ilmunya, segala dicari pengalamannya, termasuk totally semua pengalaman Juna, pernah ngamen lah, pernah jualan lah, pernah apa gitu. Nah, satu titik Juna pernah mengikuti perlombaan duta wisata di tingkat kota gitu. Tingkat kota ya alhamdulillah ya dapatlah sedikit juara ya gitu. Terus akhirnya waktu itu tahun selanjutnya Juna diangkat sebagai ketua paguyubannya, kurang lebih itu terlama loh 5 tahun Juna menjabat sebagai duta wisata. Jadi habis itu karena memang Juna tipikalnya suka organisasi Kak. Jadi dari SD, SMP, SMA, kuliah Juna ikutan dari SMP OSIS, SMA OSIS, kuliah juga himpunan. Jadi ketika Juna masuk duta wisata kayaknya ada hal yang salah nih gitu, part ini. Akhirnya Juna coba untuk menggali, coba untuk masuk ke dunia itu dan ternyata seru juga gitu. Juna ketemu orang-orang baru, karakter-karakter baru. Jadi ketemu orang pasti ada sesuatu yang Juna dapetin gitu. At least itu lebih mudah dari Juna. Kayak gitu. Ya, tadi kamu juga sempat nyinggung pernah ngamen dan jualan. Nah, itu tuh apakah itu salah satu kayak kamu menyalurkan bakat musik kamu di situ dulu atau bagaimana tuh? Iya, karena dulu Juna waktu SMA sebenarnya cita-cita itu kuliah di musik. Karena dari dulu suka musik. Cuman namanya orang tua zaman dulu, ketika anaknya sudah lulus SMA pasti ambil studinya tuh kalau nggak pendidikan kesehatan. Itu 2 poin yang memang selalu ditanamkan oleh orang tua zaman dulu, termasuk orang tua Juna. Mungkin kalau di kampung tuh seperti itu.
Sampai akhirnya waktu itu karena kakak Juna di pendidikan, aku nggak mau nih pendidikan banyak, ya udahlah kesehatan gitu. Nah di kuliah itu aku sempat sempat ngamen, sempat jualan Kak. Jadi ada kalau himpunan itu kan mahasiswa tuh biasa jualan-jualan kayak gitu kan, ngamen-ngamen kayak gitu kan. Akhirnya seru juga nih gitu ya, ngamen ke komplek-komplek, ngamen di satu rumah makan, ternyata mendapatkan uang tuh kayak gini susahnya gitu. Nah kayak gitu sih, awal-awalnya waktu kuliah sebenarnya Juna melakukan jualan dan juga ngamen itu. Nah, terus kan sudah masuk dalam pekerjaan yaitu PNS. Mm, Gimana sih respon teman-teman ketika kamu udah mulai terjun beneran nih di industri? mm. Oke, satu hal yang dikhawatirkan teman-teman dan keluarga adalah ketika masuk dunia entertain, itu tolong jangan lepas atribut government ya, karena beberapa mungkin ada contoh dan lain sebagainya, itu menyesalnya di akhir gitu. Nah, alhamdulillah Juna ketemu sama VMC Music Entertainment, jadi dia membebaskan Juna untuk tetap berada di government dan tidak melepas government karena itu adalah dasar dasar Juna. Tapi teman-teman PNS itu sangat mendukung, sangat mendukungnya dalam artian dulu sempat dipanggil ke beberapa stasiun TV juga di situ juga campaign sebenarnya. Campaignnya adalah kebetulan di aku bagian penyakit tidak menular gitu. Jadi Juna campaign masalah gimana caranya kita untuk apa ya, usia produktif tapi lebih ke kita menjaga kesehatan. Contohnya tidak menyepelekan masalah misalnya cek kesehatan rutin gitu, misalnya detek hipertensi dan sebagainya karena penyakit-penyakit tidak menular itu penyakit yang sangat penting di usia produktif. Contoh jantung sekarang, stroke bukan hanya orang tua tapi usia-usia produktif itu juga bisa kena. Nah, disitulah Juna ada campaign di mana pemerintah juga sangat mendukung karena itu adalah wadah untuk Juna bisa memberikan informasi untuk masyarakat. Itu, Kak. Ya, berarti kamu juga sekalian memberikan penyuluhan gitu loh ya. Ya, secara Kalau tidak langsung, Kak ya. Uh-uh. kalau aku lihat di media sosial kamu juga aktif banget untuk kadang bikin TikTok bersama teman-teman PNS, Ya, ya, ya. cari informasi-informasi tentang kesehatan juga ya, Juna ya. Ya, 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 ya. Jadi sebenarnya gini, Kak. Kalau masalah informasi kesehatan itu kadang-kadang sensitif, Kak. Apalagi zaman masa-masa COVID sekarang. Juna hanya menginformasikan yang Juna paham gitu. Karena kalau misalnya kalau untuk konten-konten TikTok sebenarnya awalnya juga nggak sengaja gitu. Karena wah ini ada yang baru nih secara di radio kalau harus dituntut untuk update tuh masalah-masalah teknologi kan gitu. Kalau government dia lebih cuek, lebih ke nggak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Tapi ternyata dipikir-pikir juga banyak media yang sebenarnya kita bisa ngasih sesuatu. Cuman Juna itu masih konten di TikTok tuh masih yang hanya sebatas cover, nyanyi dan sebagainya gitu. Kalau sama teman-teman PNS kemarin sempat agak sedikit mungkin kalau apa viewersnya sampai 2 juta sekian tuh gara-gara hal sepele. Kita tuh kan kasarnya pusing sama COVID ya kayak sama penyakit atau virus-virus yang datang. Itu kayak lagi istirahat, Juna yang yuk kita seru-seruan aja biar biar kita nggak terlalu stres karena justru imun kita sebenarnya dituntut untuk naik, ya kan? Bagaimanapun caranya gitu selama itu tidak mengganggu pekerjaan, selama itu kita bisa have fun dan kerjaan tetap lancar beres gitu. Akhirnya kita bikin iseng-iseng aja kayak gitu. Ternyata responnya luar biasa gitu aja sih. Wah, luar biasa banget ya Juna selain menjadi Mhm, PNS dan juga bisa mhm. dikatakan penyanyi sekaligus selebgram ya. Dia turut memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan. Patut banget nih Ya, dicontoh sama teman-teman dan juga Sobat Wiki. Nah, terus nih mhm, Juna baru aja merilis mhm, single yaitu Izinkan Aku. mhm. Tapi beberapa tahun lalu juga pernah merilis single Tersenyum kalau nggak salah ya Juna ya Ya, tadi. betul. Jadi ini sebenarnya termasuk yang panjang Gina buat lagu lagi gitu. Kebetulan 1 tahun kan pandemi sudah berjalan 1 tahun lebih gitu. Dan tiba-tiba label Jun, yuk kita bikin lagi sama VMC. Akhirnya kita bikin lagi Izinkan Aku ini gitu. Termasuk maksudnya dari single Tersenyum ke Izinkan Aku ini cukup panjang gitu sebenarnya. Gitu. Nah, gimana sih dari proses pembuatan dan juga proses produksi dari Izinkan Aku ini? Beda nggak sih sama yang Tersenyum? Kalau Tersenyum kan itu sempat dirilis sebelum pandemi ya, Juna ya? Sebenarnya pas pandemi sih Kak sebenarnya.
pas pandemi juga sih sebenarnya. Yang tersenyum itu sebenarnya. Jadi di tahun kemarin gitu ya, kalau bedanya produksiannya juga sebenarnya gini, kita bikin karya atau kita bikin sesuatu pasti kan ada apa ya? Yang namanya musik itu kan selera ya kayak. Musik itu tidak semua orang mungkin menyukai karya kita, tapi prinsip Juna adalah terus berkarya apapun itu gitu. Yang penting bisa menghibur masyarakat, bisa menghibur beberapa penggemar Juna di luar sana untuk tetap berkarya gitu. Nah, bedanya adalah ini sebenarnya sangat berbeda dari segi musiknya. Kalau yang sekarang itu lebih ballad gitu, lebih tersayat. Kalau yang kemarin itu ceritanya LDR dan musiknya pun juga middle gitu. Kalau dari produksinya ini termasuk yang sangat cepat sekali. Jadi nggak workshopnya pun juga di studio dari pagi sampai malam beres. Oh wow, cukup cukup cepat ya itu. Satu hari. Satu hari. Jadi lalu dari sekian prosesnya itu kalau nggak salah ada yang bilang mau makan waktu 1 minggu ya untuk keseluruhannya. Ya. Iya. Jadi untuk keseluruhannya 1 minggu lah untuk mixing, mastering dan lain-lain. Nah ini loh, aku tuh pengen tahu sih apa sih ceritanya dari Izinkan Aku ini, kan berbeda banget sama single yang sebelumnya nih. Apa tuh Lebih Kak? Karakter, gimana sorry. sih? Apanya? Single Izinkan Aku tuh sebenarnya menceritakan gimana sih, John? Oh, jadi intinya adalah sebenarnya ini sangat general gitu. Karena kalau isi Izinkan Aku ini adalah gimana caranya ada satu apa tuh orang, bisa laki-laki bisa perempuan, dia mencintai seseorang tapi dia cuma bisa mendem doang. Mungkin whole package untuk umumnya adalah seperti itu gitu. Pasti setiap orang tuh pasti pernah suka sama orang dan pernah juga dia memendam perasaannya karena mungkin berbagai alasan. Malu lah, ataupun dia mungkin karena udah punya pasangan, dia cuman sahabat aku doang, kalau misalnya kita pacaran takutnya agak kikuk gitu. Pasti setiap orang ada mengalami hal seperti itu. Kakak pernah nggak mengalami jatuh cinta tapi cuma bisa diam? Kita Ya tanya mungkin, balik. ya mungkin aku juga pernah ya, tapi kayaknya udah Nah, lama banget. Nah, aku udah lama banget balikin ya. nih. Kalau Juna Oke, gimana? Pernah juga nggak sih pernah. pengalaman gitu? Pernah nggak jujur? Maksudnya ketika waktu itu VMC nawarin, terus juga ketemu sama penciptanya langsung, wah pernah juga di posisi itu gitu. Pernah juga jujur karena itu menurut Juna adalah hal-hal yang sangat banyak orang ngalami seperti itu. Pasti setiap orang kebanyakan pernah juga ngalamin kayak gitu. Oke, jadi ini bisa dikatakan juga bagian dari pengalaman pribadi dari Juna Aditya nih, teman-teman. Salah satu. Ya, salah satu berarti ada Salah beberapa satu. hal lagi ya. Beberapa hal lagi benar-benar. Oke, kalau nggak salah ini juga menggandeng salah satu musisi ternama dari Bandung. Betul. Jadi ini ceritanya unik Kak. Sebenarnya aku tahu Kang Gege ini adalah sudah lama. Berbagai event tuh Juna pernah ketemu sebenarnya, tapi belum ngobrol secara kenal secara dekat gitu. Nah kebetulan VMC dulu kemarin itu cari Jun, gue punya temen nih di Bandung gini ada musisi memang dia luar biasa sih, maksudnya keren banget untuk aransemen dan lain sebagainya. Namanya GG. GG Gumilar bukan? Ya itu aku tahu. Akhirnya dari situlah gitu. Wah Jun gini. Dari situlah muncul maksudnya wah ini kalau di aransemen sama beliau nih kayaknya jadi oke nih gitu kan. Makanya langsung cepet tuh waktu itu bikin lagunya gitu. Oh, jadi pasti kayak Junior rasanya senang banget dong bisa bekerja sama dengan musisi yang bisa Yes. dikatakan udah bagus banget nih di dunia musiknya. Iya. Jadi kalau di Bandung itu memang gudangnya kalau menurut Juna ya kayak nggak maksudnya nggak bisa apa ya, nggak kalah saingnya sama Jakarta. Di Bandung tuh musisi-musisinya luar biasa, otak-otaknya pada kreatif semua gitu, dari mulai yang apa tuh, yang kecil-kecil, yang muda-muda sampai yang tua-tua tuh masih kreatif mereka tuh sebenarnya. Kalau Juna sendiri pernah nggak sih untuk mungkin kayak pengen banget bekerja sama band-band indie yang ada di Bandung gitu? Oh
pastilah Kak, namanya kita sebagai ini pengennya untuk tetap berkolaborasi Kak. Jadi satu hal yang memang Juna ingin lakukan adalah berkolaborasi dengan teman-teman di Bandung, teman-teman Juna juga banyak musisi-musisi di Bandung, musisi-musisi indie, pengen lah kalau ditanya berkolaborasi sama mereka. Nah, untuk kedepannya nih Jun, kamu kan udah merilis 2 atau 3 single? Sebenarnya 3 single. Yang pertama waktu itu ada sedikit masalah, yang kedua tersenyum, yang ketiga izinkan aku. Nah, untuk kedepannya kamu pengen nggak sih untuk mencoba nulis lagu sendiri gitu? Itu lagi Juna belajar dari kemarin-kemarin sih. Karena yang namanya orang nulis lagu itu sebenarnya adalah, kalau menurut Juna dia adalah bakat, menurutku. Kalau dia tuh kadang-kadang kayak jualan aja, kalau misalnya dia nggak bakat jualan ya apa tuh namanya, nggak akan bisa touchy gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar pun juga bisa, tapi butuh proses gitu. Nah, Juna juga dari dulu sebenarnya belajar, cuman belum ini aja, belum belum waktunya aja nih, tapi pelan-pelan lah untuk bisa nulis lagu sendiri, bikin musik sendiri. Gitu. Wow, keren banget. Aku juga merasa kayak, wow, sangat menarik dan luar biasa ketika ada Nah, seseorang yang bisa menulis lagunya sendiri gitu. Apalagi betul betul. bikin musiknya sendiri. Tapi emang menurutku Mm. enggak, enggak Nggak semua gampang musisi, gitu nggak ya. Iya, gampang, betul betul. betul. Nah, Mm. gimana sih respon dan juga keluarga kamu ketika kamu merilis single-single ini? Uh, Mereka tuh termasuk orang yang sangat cuek untuk musik, jadi nggak terlalu yang oh ya udah gitu, oh ya udah. Tapi setelah Juna waktu itu diundang di salah satu televisi, mereka tuh kayak ternyata nih anak nih juga bisa membanggakan gitu loh. Selain waktu itu dengan aku masuk PNS juga mereka alhamdulillah bangga, dan ternyata juga hobi dia tuh juga nggak bisa nggak bisa dihilangkan gitu. Dia tetap ternyata setelah dia di PNS pun dia tetap berkarya gitu, sampai akhirnya setelah dari situ respon mereka ketika aku rilis, ya mereka dukung 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 support terus ya alhamdulillah. Oke, jadi emang sebenarnya orang tuanya lebih kayak diam-diam tapi juga tetap mendukung apa yang Juna lakukan gitu ya. Iya, karena jujur maksudnya mereka tuh supportnya dengan cara mereka gitu, dengan cara mereka untuk mendukungnya. Mungkin kadang-kadang kayak cuek banget sih keluarga, padahal sebenarnya cara mereka gitu untuk bisa mendukungnya dengan cara yang lain. Pernah nggak sih terbayang kayak apakah aku memilih jalur musik ini bakal diterima nggak sih sama keluarga, atau gimana ya respon keluarga ketika kamu mengambil dunia musik ini? Ya, poinnya adalah kamu jangan sampai lepas pemerintah, maksudnya di ASN ini. Itu sebenarnya poinnya. Apapun hobi kamu tetap kita dukung. Nah, justru kebingungannya waktu itu adalah ketika sudah masuk awal viral, awal di TV, banyak orang yang nawarin yang kayak Jun ini, Jun ini, Jun ini, Jun ini. Tapi alhamdulillah doa orang tua tuh memang sangat kuat, karena sebelum Juna pergi juga Juna izin dulu, Juna mau pergi, diundang di TV, pokoknya diwanti-wanti sama kita itu jangan sampai keluar PNS katanya gitu. Iya, karena Karena masuk PNS tuh juga susah loh sekarang ini. betul, maksudnya Juna juga termasuk orang yang sangat beruntung Kak. Jadi PNS itu sebenarnya lebih ke beruntung Kak. Jadi eh, beruntung aja gitu Juna bisa bisa apa bisa lolos gitu, karena waktu itu juga yang daftarnya kan ribuan banget Kak ya waktu itu. Jadi ya sudah bisa alhamdulillah gitu. Waktu itu juga pernah ditawarin kalau nggak salah ikut dalam ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta yang akhirnya kamu memilih mundur gitu karena mempertahankan pekerjaan sebagai PNS gitu. Ya ya. Jadi ini agak sedikit seru sih, maksudnya Juna itu waktu dulu cita-citanya itu kan waktu sebelum mungkin gabung sama VMC atau beberapa tahun ke belakang ketika masih muda lah kasarnya gitu. Juna pengen banget gitu kayak ikutan kompetisi gitu kan, kayak ajang-ajang kompetisi di TV gitu memang, tapi belum saatnya, belum dikasih jalan gitu. Nah, tapi anehnya itu setelah Juna masuk radio, setelah Juna ngobrol-ngobrol tuh, ternyata tuh datangnya itu malah di sekarang-sekarang, Kak. Jadi beberapa beberapa ajang kompetisi Juna sempat 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 nolak gitu, karena
Ya maksudnya kan harus ada karantina dan lain sebagainya gitu, juga Juna udah ada label VMC jadi, ya gimana ya gitu, jadi omongnya juga agak sedikit, "Ya mohon maaf karena Juna sekarang udah gabung bla bla bla," gitu sih. Terus gimana cara kamu untuk menyeimbangkan berbagai kegiatan ya, termasuk juga pekerjaan utama sebagai Ya, PNS, kemudian masih juga dengan di radio, saat ini juga merilis single, gimana tuh? Kan mmm, jamnya sibuk banget ya kalau bisa dirinci gitu. jadi gini Kak, jadi sebuah sebuah tips bukan tips ya, itu juga mungkin tergantung persepsi orang, tergantung kebiasaan orang, karena Juna pernah cerita barusan. Jadi dari dulu tuh otak Juna tuh selalu berpikir untuk ngapain lagi ya ngapain lagi ya? Dan itu terbiasa sampai akhirnya gitu. Sampai akhir terbiasa dan menurut Juna nggak terlalu susah, karena apa, jadi semua sudah ada jadwalnya Kak. Jadi oke, dari jam sekian sampai jam sekian di sini, dari jam sekian sampai jam sekian di sini, terus weekend-nya dari jam sekian sampai jam sekian di sini. Jadi justru itu sudah jadi hal yang malah teratur Juna gitu, nggak yang, "Aduh, ke nih? Aduh aku bingung," dibanding hal-hal yang nggak jelas, ya udah, jadi itu sudah jadi hal yang, sudah terbiasa dari dulu gitu. Jadi sudah ada jadwalnya masing-masing ya, tinggal kita Ya, yang betul betul. menjalaninya gitu. Betul. Oke Juna, kali ini aku akan ada sedikit permainan, yaitu Wow, permainan kata. apa tuh? Aku akan kasih 5 kata, setiap kata Mhm. misalkan aku, dalam 10 detik kamu harus nyanyiin sebuah lagu yang ada kata aku. Oh, oke. Oke? Lagu apapun ya? Apapun, apapun. Oke. Oke, siap Juna? Deg-degan, Kak, deg-degan nih. Oke. Oke. Yang pertama ada diam. Aku diam-diam suka kamu. Ya, itu kan. Ya, oke, berhasil Oh, banget. gitu? Itu kalau nggak salah lagunya pernah jadi soundtrack sinetron juga. Apa tuh? Ya lagunya itu diam-diam, Oh, iya diam-diam iya iya suka, iya. ya kan. Diam-diam 3 komposer ya kalau nggak salah, lupa aku. Ya, lalu yang kedua ada marah. 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 Mmm, marah. Oh, Oke, 10 detik ya, udah ya. ada nggak sih kalau lagu marah? Marah, harusnya bisa tuh lagunya BCL yang ku ingin marah, oh Oh, iya. marah. Iya 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 iya. Oke, Pinter Kakak ini ya. Iya kan iya. aku yang bikin ya, Gimana? model spontan. Oh, iya. Oke. Oke oke. Apa lagi Ada nih? yang ketiga, luka. Oh, luka yang kurindu tuh apa tuh ya? Jangan datang lagi cinta. Luka yang kurindu tuh gimana ya lagunya ya, Kak, ya? Ada tuh Luka yang kurindu, Kak. Kak, seriusan, Kak. Ya. Luka Oke, 10 detik ya, udah pas, luka. tetot. Baru satu ya dari 3, Aduh. baru satu. Selanjutnya ada pemeran. Pemeran utama aku tahu Raisa, tapi lagunya lupa eh. Binakan pas. Oke, 10 detik. Ya, aku bantu Tuh, deh. kut Pemeran utama. hati. Itu dia. Oke, kurang satu kata lagi ya. Ada harapan. Kok gue tiba-tiba ngeblank ya, Kak, kayak gini ya. Harapan, harapan nyanyinya. Harapanku berharap. Ingat, berharap, harapan beda ya? Oke, Pas. 10 dari 5 kata. Gina cuma Oh, bisa cuma tebak kejawab satu satu ya? kata. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan Oh, cuma permainan singkat ya. ya 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 Mengasah ya ya. ingatan kita tentang lagu-lagu yang udah lalu maupun lagu-lagu yang Benar benar baru benar. baru aja hype gitu. Nah, Iya iya iya. Juna, setelah kamu berkarir di dunia Ya, pemerintahan dan juga dunia mhm, musik, radio, ya. kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya? Yang aku lakukan ke depan sih masih tetap fokus di 2 bidang ya. Mungkin, Juna akan mengurangi, 1 bidang, mungkin
radio akan mencoba untuk stop dulu, tapi kita belum tahu karena dulu juga Juna sempat stop dan ternyata dipanggil lagi gitu. Cuman Juna akan fokusnya ke 2 bidang sih di yang kedepannya di nyanyi dan juga government. Itu sih akan fokus di situ. Iya, di masa pandemi ini sebenarnya Juna ada nggak sih perbedaan aktivitas-aktivitas kesehariannya gitu? Sangat Kak. Jadi bukan hanya untuk kita, tapi mungkin semua juga kena imbasnya untuk sekarang, apalagi di dunia entertain ya. Maksudnya untuk promo lagu tuh biasa kita kan datang, sekarang juga terhambat gitu. Untuk dari segi entertainment-nya, untuk live perform, konser juga kita sangat terbatas. Itu juga beda ke sebelum pandemi gitu. Terus juga apalagi sekarang Bandung sangat sepi sekali, udah kayak kota mati kalau menurut Juna, biasanya rame tapi sekarang sepi, sangat sangat beda gitu. Oh, kalau nggak salah kemarin itu beberapa waktu lalu Juna sempat dikasih kejutan ya sama teman-teman di kerjaan. Kalau nggak salah ulang tahun ya Jun ya? Itu tuh ya. Ketika ulang tahun memang alhamdulillah sebenarnya bodor juga, seru juga tuh. Maksudnya jadi ketahuan akhirnya itu tuh sebenarnya udah tahu tuh mau dikerjain gitu, mau dikasih kayak gitu. Jadi nggak surprise dong, Tanggung lah. Jun? Nggak surprise, pura-pura surprise lah waktu itu. Tapi seneng ya, ternyata teman-teman tuh perhatian itu sama Juna. Ya alhamdulillah. Nah, apa sih yang pengen Juna sampaikan kepada orang-orang yang selama ini udah mendukung Juna, termasuk keluarga dan juga mungkin rekan-rekan kerja dan juga para fans? Ya, untuk keluarga, sekali lagi teman-teman semuanya yang mendukung, Juna cuma bilang terima kasih banyak gitu. Karena untuk di dunia seperti ini juga yang paling penting ada support orang-orang terdekat gitu. Kadang-kadang juga netizen dan lain sebagainya kita nggak kenal juga mereka gimana caranya untuk membuat kita jatuh dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah bisa Juna lewati dengan orang-orang terdekat Juna. Maksudnya adalah Juna sekarang lebih ke tidak terlalu peduli Kak dengan omongan-omongan orang gitu. Tapi yang tahu Juna adalah orang-orang terdekat Juna. Jadi terima kasih dan Juna juga untuk para netizen semuanya yang mungkin pro dan kontra, suka tidak suka. Terima kasih juga berkat kalian, kritikan kalian juga itu bisa membangun buat Juna untuk bisa lebih baik lagi. Jadi untuk semuanya terima kasih banyak untuk Arjuna semuanya di Makassar, Surabaya, terus juga di Bogor, di Bandung, di Medan, semuanya terima kasih banyak. Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol seru nih bareng Juna Aditya, seorang PNS yang viral yang kini juga nyemplung nih di dunia musik. Gimana sih Jun untuk para pendengar dan juga penggemarnya Juna nih supaya bisa mendengarkan lagu-lagunya? Jadi untuk teman-teman semuanya, Arjuna ataupun seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa untuk dengerin lagu Izinkan Aku, single terbaru Juna di semua digital platform, ada Spotify, Joox, terus juga Apple Music, YouTube Music, terus juga Deezer, di semua platform kalau bisa dengerin. Jangan lupa tonton video klipnya juga udah tayang, video liriknya udah tayang di YouTube Juna Aditya, Izinkan Aku. Oke, dan untuk nih penampilan terakhir kita akan lihat Juna Aditya dengan lagu Izinkan Aku. Silahkan. Wah, bentar. Aku pakai musik ya biar agak sedikit ini ya. Oh, oke, baik. Aku lelah telah mengkau di benakku, bermimpi untuk selalu di dekatmu. Ingin ku selalu bisa menyikat air matamu hingga ku nikmati tawamu. Sendirimu kini akan ku akhiri, kan ku hempas sepi hatimu sepenuh hatiku. Izinkan ku untuk mendekapmu, izinkan aku untuk bilang cinta yang hanya terdengar olehmu. Izinkan ku untuk menjaga
kamu. Izinkan aku untuk bilang sayang yang hanya padamu saja seorang. Kita aja kali ya. Thank you. Yeay, tadi bagus banget ya Aduh. suaranya Juna Aditya. Kak, Jadi Kak, Kak, sebenarnya aku agak diam-diam nih karena di mobil ya, terus aku bilang di pinggirku ada orang, di situ ada orang. oke, it's okay. Luar biasa banget nih Juna, lagunya Terima juga luar kasih. biasa bagus, suaranya Amin, terima wow, gak kasih. usah Terima diraguin lagi kasih. ya. Kalau Terima kalian kasih. teman-teman Sobat Wiki yang pengen dengerin Mm-mm. lagunya Juna, langsung aja ke Instagramnya Juna nih. Kalau buat kalian mau kepoin, di mana Juna Instagramnya? Di @Juna_Aditya_MR ya, double NJUNNA_ADITYA_MR aja. Iya, terus kalian juga bisa sambangin di channel YouTube Juna Aditya. Yes. Oke, terima kasih ya Juna untuk obrolannya. Terima kasih Kak. Segalanya yang seru Mudah-mudahan banget ternyata di balik sosok Juna Aditya ada sosok yang pekerja keras. Mungkin bisa Wah, amin, dicontoh amin, nih amin, buat amin, Sobat amin, Wiki. amin, amin, Di, amin. di sisi lain, walaupun memiliki pekerjaan tetap ya, tapi bisa juga membuat waktu luang jauh lebih berharga. Iya, benar-benar. Dan Juna juga ingin menyampaikan pengalaman Juna ya, kayak sedikit. Jadi untuk teman-teman yang pernah merasa dirinya tidak percaya diri dengan apa yang kamu punya, gitu, please ubah mindset itu karena setiap orang punya potensi yang luar biasa, tapi mungkin kamu nggak sadar gitu. Jadi tetap berusaha mencari, mengenali diri kamu sendiri, ya. Contohnya mungkin dengan mengikuti kelas-kelas yang bisa membuat atau potensi kamu muncul gitu. Karena Juna juga termasuk seperti itu dan kamu harus percaya kalau kamu termasuk orang yang banyak dibully sama orang, aku pun sama seperti itu dan buktikan sama orang-orang yang seperti itu, jangan dilawan dengan kebalikannya, dibuktikanlah dengan karya, dengan sesuatu yang akhirnya tanpa kita menghujat kembali mereka, tapi kita punya karya, itu juga penyelesaian masalah caranya elegan banget. Oke, good banget. Betul Kak? Ya, patut banget untuk dicoba ya buat Sobat Wiki sekalian yang lagi mengalami hal serupa maupun yang pengen banget nih ke depannya mau ngapain ya, bisa dicontoh nih, ada Juna Aditya di sini. Oke, terima kasih Juna untuk waktunya. Sama-sama untuk bisa Kak. ngobrol-ngobrol seru bareng Tribun News Wiki. Terima kasih, semoga sukses selalu untuk apa yang dikerjakan oleh Juna. Sehat selalu Juna. Amin. Terima kasih, dadah. Itu tadi ya perbincangan kita bareng Juna Aditya. Semoga informasi tadi juga bermanfaat nih buat Sobat Wiki sekalian. Saya Saragita Oktaviani, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.